Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Haleluya. Shalom, shalom alaikum, shalom alaikum ketiga pribadi ilah yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu kesatuan yang Esa. Rohnya Bapa Syurgawi, Pak Iman Lagu, Rohnya Tuhan Yesus Kristus, Pak Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus Roh kebenaran mempelainya Ibn Nafi Hamdani. Dan shalom alaikum juga untuk semua para saksi surga, para mempelai-mempelainya, para malaikat-malaikatnya, para nabi-nabinya, rasul-rasulnya, anak-anak Tuhan di seluruh penjuru muka bumi ini. Haleluya. Ya Bapak Ibu, kebenaran firman yang ingin saya sampaikan hari ini adalah yang terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, di mana firman itu berkata seperti ini: diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ya dan amin Bapak Ibu, di mana jika kita mengandalkan Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Jika kita mengandalkan Tuhan, Roh Kudus Roh kebenaran itu yang lebih dahulu menuntun kita di dalam apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita pikirkan, itu semuanya didahului oleh Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri. Dimana Bapak Ibu, saya ingin mengosikan juga beberapa waktu, sekitar beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu ya, saya itu pergi ke ladang ya untuk mencari sayur hutan seperti itu. Lalu saya melihat satu bunga yang cantik ya, dan saya orangnya sangat suka kepada bunga. Saya tidak boleh melihat bunga Bapak Ibu. Kalau saya melihat bunga, saya itu mau mengambilnya seperti itu. Jadi saya melihat bunga itu dan saya pergi merentasi segala semak-semak itu untuk mengambil bunga itu. Lalu sebelum sempat saya mengambil bunga itu, banyak seperti terkena di seluar saya itu duri-duri seperti itu, dan sangat banyak di seluar saya, lalu di baju saya juga. Lalu saya tidak dapat mengambil bunga itu ya. Saya kembali lagi ke pondok itu. Lalu di dalam hati saya, kenapa ini ya? Mungkin Tuhan tidak mau mengendakinya saya mengambilnya seperti itu. Tetapi keinginan saya itu mau mengambilnya. Jadi saya pergi lagi untuk kali kedua. Lalu saya dapat mengambil bunga itu, dan saya mengumpulnya dan saya menyimpannya di pondok itu dan mencari sayur yang lain Bapak Ibu. Tetapi kemudian bunga itu, karena panasnya terik ya Bapak Ibu, bunga itu menjadi layu seperti itu. Jadi saya mengambil bunga itu lalu sia-sia saja saya membuangnya. Dan selepas saya membuang itu, baru saya diingatkan akan kebenaran firman ini Bapak Ibu, dimana rupanya mungkin inilah sebabnya Tuhan tidak mau saya mengambil ataupun pergi mengambil bunga itu. Sebenarnya di dalam hati itu sudah ada menyatakan tidak perlu seperti itu, tetapi karena keinginan saya sendiri, saya mau mengambil bunga itu juga, makanya saya mengabaikan suara tuntunan yang di dalam hati itu untuk tidak pergi. Karena Tuhan tahu sebenarnya itu hanya menjadi sia-sia pada akhirnya. Dalam keadaan cuaca yang sangat panas itu sudah menjadi layu, dan saya hanya membuangnya seperti itu saja. Tetapi dari keadaan itu saya belajar sesuatu, bahwa kita harus menjadi peka dengan apa yang sudah dinyatakan di dalam hati kita. Ketika Roh Kudus itu berbicara di dalam hati kita, kita harus menjadi peka. Tetapi karena keinginan kita, biasanya karena keinginan kita itu menyebabkan kita merentasi, kita melanggari apa yang sudah Roh Kudus itu bicarakan di dalam hati kita pribadi ya Bapak Ibu. Oleh itu, jika kita mengandalkan Tuhan, biasanya Roh Kudus itu akan berbicara di dalam hati kita, menuntun kita di dalam apapun yang kita perbuat, apapun yang kita akan lakukan. Seperti itu terpulang kepada kita, apakah kita mau menuruti, mentaati, mengikuti apa yang dinyatakan di dalam hati kita, ataupun kita mengikuti jalan kita sendiri. Haleluya Bapak Ibu. Jadi kiranya biarlah kesaksian singkat ini menjadi berkat buat kita,
anak-anak Tuhan dimanapun berada, untuk kita belajar sesuatu lewat kebenaran firman yang disampaikan pada hari ini. Seperti saya Bapak Ibu, karena saya mengabaikan suara tuntunan di dalam hati itu menyebabkan segala sesuatu itu menjadi sia-sia. Tetapi dari situ saya belajar untuk lebih mengutamakan, saya belajar untuk menjadi peka lagi akan apa yang sudah berbicara di dalam hati kita, karena Tuhan menuntun di dalam rohnya, berbicara di dalam hati kita untuk apa tindakan yang kita lakukan sekiranya kita itu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, yang sudah datang di atas muka bumi ini, menyatakan dirinya untuk kedua kalinya sebagai hakim yang adil, yang sudah berinkarnasi menjadi manusia di dalam dirinya, Aditya Nugrahanto. Haleluya, 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 amin.